dari Madrid, dari Madrid. Ya. Terus ini. Boleh. Manggil pelanggan. Anak saya yang itu Pak Haji, yang jualan sembako itu habis cerai sama suaminya Pak Haji. Habis cerai? Sudah 3 tahun apa? Cerai? Iya. Anak ibu lagi perempuan? Perempuan. Oh perempuan. Terus pertanyaannya apa? Ya, Dapat jodoh. Promosi dong nanti. Bos, shoot bos. Dicari mantu laki-laki. Dicari mantu laki-laki. Ini di sini ntar syuting dulu. Syuting. Masa begitu ntar dimarahin sama anak? Enggak. Syuting. Ayo ngomong. Dicari mantu laki-laki. Dicari mantu laki-laki. Yang sayang. Yang sayang. Yang kaya. Yang kaya. Yang punya pekerjaan tetap. Yang punya pekerjaan tetap. Yang punya penghasilan tetap. Yang punya penghasilan tetap. Yang soleh. Yang soleh. Ini harus kencang. Yang ngaceng. Yang ngaceng. Harus ngaceng. Karena kalau nggak ngaceng dimasukin meleot-meleot. Anak saya buka toko sembako. Buka toko sembako. Yang berminat. Yang berminat. Hubungi saya. Hubungi saya. Di nomor HP. Di nomor HP. Sebutin HP ibu berapa? Mana nomor HP ibu? Mertua linglung. 0813 ralat 0821 2515 6058. Ulangi lagi. Buat laki-laki yang berminat dengan anak saya. Buat laki-laki yang berminat dengan anak dengan saya, anak putri saya. Saya nyari mantu. Saya cari mantu yang ganteng. Yang ganteng. Sayang. Punya pekerjaan tetap. Punya pekerjaan tetap. Penghasilan tetap. Penghasilan tetap. Soleh. Soleh. Ini kenceng. Ngaceng. Yang berminat hubungi di HP nomor. Hubungin HP nomor. Ulangin. 0821 25 15 6058. Sekali lagi. HP-nya sebutin. Sekali lagi. 0821 55 15 6058. Oke. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Oke man, sip. Mantu lahiran tahun berapa mantu? Anak lahiran tahun berapa? Lu ambil. Ambil, kasih. Mau milih atau mau diambilin gitu? Mau masuk, ngambil sendiri atau mau milih atau mau diambilin? Bos, anak saya mau minta centong, bos. Kasih yang centong keramat, bos. Anak lahiran tahun berapa, Bu? 91, Pak Haji. 91, berarti umurnya berapa? 34. 34, ya. Anaknya berapa, Bu, dari pernikahan yang pertama? Alhamdulillah 2, Pak Haji. Oh, 2. Kelas 3 dan kelas 1. SD? Ya. Oh, iya. Terus ada pertanyaan lagi gak, Ibu? Selain anak maunya ibu nyari mantu, kan tadi udah promosi, nanti kan banyak yang ngebel. Nah, nanti yang ibu dagang, Ya. RC bukannya dicawik-cawik. Gitu. Begitu yang juga. Yang di ayam ya Pak Haji? Yang ayam. Kalau sembako? anak juga gitu yang sembako. Cebok, cawik-cawik. Gitu. Nanti rame. Begitu juga mbaknya yang dagang sayuran. Cebok, alat kelamin mbaknya, cawik-cawik di depannya dagang. Ada lagi gak? Yang kuliah dokter biar sampai lulus Pak Haji. Pulang pergi atau kos? Kos di itu. Kosnya di Semarang kan ya Pak? Nah kalau pas pulang disuwuk Bu. Kalau orang Jawa bilang direbus alat kelamin ditaruh di wajahnya lulus.
Anak saya juga begitu, Bu. Anak saya pertama dokter. Anak saya nomor 2 dokter. Ini yang nomor 3 juga sekolah dokter lagi. Sama disuwuk. Disuwuk. Manjur. Terus apa lagi? Biar bisa tajir melintir. Kan ibu belum sholat tobat baca Quran 12 juz. Begitu ya Pak Haji. Bisa. Sama sholat tobat. Yang 68 kali sholat tobat. Bisa. Kalau yang bikin takjub gimana Pak Haji? Apa itu? Ibu kalau mau bikin tajub Allah gampang. Ibadahnya harus ekstrim. Ya. Sarannya kalau ibadah ekstrim bangun jam 00, senyum, mandi Iya. pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Kalau ibu nggak bisa ibadah ekstrim, gantinya sedekah ekstrim. Ya, sedekah ekstrim bagaimana? Makanan kesukaan ibu apa? Celayam. Pecel ayam. Berapa kira-kira seporsi pecel ayam? Oh, di Sama sana nasi. 20.000. Sama nasi. Ya. Harganya berapa kira-kira? Kalau di sana 20.000. 20.000. Minumnya taruhlah misalkan 5.000. Ya. Es teh manis atau apalah misalkan. Jadi 25.000. 25.000 kali 500 anak yatim kali 12. Kalau misalkan ibu yang mau, kalau anak ibu yang dagang sembako sama ibadah ekstrim atau gantinya sedekah ekstrim. Boleh gak kalau putri saya yang nyedekain saya sebagai mamahnya? Boleh. Boleh. Apa makanan favorit putri ibu? 500 kali 12. 12 kali ya, Pak Ji? 12 kali. Iya. 500 tuh jumlahnya anak yatim, Iya. RDAY. 12 tuh setahun. Sebulan sekali boleh, dibayar sekaligus boleh, bebas. Oh begitu. Mm-mm. Sebelum bisa jalanin ibadahnya penuh ya Pak Haji. Mm-mm. Itu ekstrim dulu. Gitu. Mm-mm. Manjur gak? Manjur. Manjur. Jadi kalau ibu bisa ibadah ekstrim, kerjain ibadah ekstrim. Kalau ibu nggak bisa, ada gantinya gak Pak Haji? Ada, namanya sedekah Sedekah ekstrim. ekstrim. Begitu. Sedekah ekstrim, sedekah subuh, sedekah Jumat. Jumat 1 juta, potong sapi. Oh gitu ya. Nah sedekah subuh ibu mau berapa tiap hari sedekah subuh? Ya. Nah nanti manjur gak Pak Haji? Manjur banget. Nanti ibu diajarin ilmu centong, manggil uang. Duduk sini Haji Marco, ajarin nyentongin duit. Singkes kayak. Kalau untuk anak saya Teguh itu gimana Pak Haji supaya berhasil dah bisa Disuwuk, punya modal? disuwuk. Ibu remes alat kelamin ibu, taruh di mukanya Teguh. Bisnisnya lancar, sini. Bisnisnya Biar bisa tajir lancar. melintir gitu juga Ya Pak Haji. kaya raya tajir Ekstrim. melintir. Iya. Ibadahnya gitu juga. Ya kalau dia nggak bisa bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Sholat tobat nggak bisa. Gantinya tadi makanan favoritnya dia, bukan makanan favorit ibu. Makanan favoritnya dia apa? Misalkan dia sukanya 500 kali 12. kali 500 kali 12. Ya. Oh, ingetin. Nanti putri ibu juga begitu yang dagang sembako. Pengen naikin omsetnya jadi 200 juta per hari. Suruh Iya. bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Nggak bisa. Ya udah gantinya sedekah ekstrim. Walaupun sudah sedekah harus sholatnya diusahakan ngaji. Ya. Gitu. Apalagi kalau dia mau disuwuk sama ibu. Kayak orang Jawa bilang disuwuk, dicamahin. Jadi ibu remes alat kelamin ibu, taruh di mukanya dia. Bisnisnya lancar. Iya Pak Haji, saya Punya pinginnya modal Teguh bisa 10 tajir miliar. melintir Pak Haji. Bisa Boleh. punya modal 10 miliar tuh Pak Haji. Bisa. Pokoknya paksain sedekah ekstrim. Paksain sedekah ekstrim. Paksain sedekah ekstrim. Kalau sedekah ekstrim saya langsung datang apa cukup transfer Pak Haji? Transfer aja. Nanti ibu kasih tahu adminnya Bu Ai namanya. Ya, Bu Bu Ai, saya sudah sedekah ekstrim atas nama saya bin. Atas nama saya bin. Atas nama putri saya binti gitu. Boleh gak kalau saya dulu yang sedekah? Boleh. Boleh gak kalau putra saya tercinta dulu? Boleh. Pokoknya harus punya modal 10 miliar dari Allah tunai tiap bulan. Ngomong dong. Nih,
Contohnya Haji Marco. Haji Marco sebelum ke RDAY, dia punya kontrakan cuman berapa pintu? 6. Dia paksain sedekah Iya. ekstrim. Kontrakan saya juga pada kosong Pak Haji. Ya, dia paksain sedekah ekstrim. Senilai makanan favoritnya diganti jadi sedekah mobil 2. Iya. Mobil Mitsubishi sama Grand Max. Sama seisi toko materialnya dia 7 truk. Sekarang kontrakannya berapa pintu? 21 pintu. Waktu dia datang ke RDAY sebelum sedekah ekstrim, nggak punya ruko. Setelah dia sedekah ekstrim, sekarang rukonya berapa ya? 15. Nah, jadinya. Jadi sedekah ekstrim itu wajib. Ambil ibadahnya sambil jalan. Kayak Roni. Roni waktu datang kan omsetnya cuma 15 juta. Roni. 15 Nah, juta. putri ibu berapa omsetnya sekarang? 5 juta. 5 juta Iya, tiap hari. iya. Nah, Itu dia sampai malam, Pak Haji. apa? Itu sampai malam, dari subuh sampai malam. Waduh. Iya, kalau dulu kan sebelum dibeli sama ibu kan subuh Oh. sampai siang. Dagangan datang terus truk-trukan. Yang punya meninggal rumahnya dijual. Saya beli, tak pikir Omsetnya sama. Ya kurang lebihnya ya nggak sampai segitu. Gross 100. Ya, ya. Mesti disedekain, Bu. Pasti ada yang ngerjain. Ada yang ngambil pelanggannya, langganannya dia ada yang pindah ke tempat lain. Kalau disedekain balik lagi. Enggak ada berhentinya mobil, motor, becak semuanya. Orang belanja, orang omset 200 nggak mati Pak Haji. Apa? Omsetnya 200 juta mesti itu orang itu yang punya temen jadi tahu. Ya mungkin kan pembelinya pelanggannya udah Iya. pindah ke tempat pelanggan lah ke Terus toko nggak ada lain. Mesti ditarik, Bu, dengan sedekah ekstrim. sedekah ekstrim ya Pak. Iya, kayak ini kan dia sedekah ekstrim. Karena dia nggak ada uang, sedekahnya mobil. Oh gitu. ya. Mitsubishi sama Grand Max. Karena dia nggak punya duit, dia kan punya toko material. Tokonya disedekain 17 truk. Kita ambilin tokonya buat sedekah gantinya gitu. Tapi kan setelah itu dia punya ruko. Nah, nanti ibu praktekin. Nah, nanti masih ada pertanyaan nggak? Tanya teh ngomong gimana? Bebas. Mau nanya Saya apa? nanya supaya bisa berhasil, bisa tajam minter gimana? Ayo punya semangat dong. Ya Mas Mopi katanya nih ada saya ada Bos, sakit itu tiba-tiba. bininya si itu Ngomong dulu. pacarnya Vira jatuh itu suruh diurut tuh. Si siapa namanya itu? Agus. Diurut. Kamu paham belum? Ya paham, cuma kan kerjaannya juga belum ada. Ya, dimulai. Kalau ini Pak Haji, Mm. suami saya ini kan sakit. Mm. Di darah. Vonis dokter itu kan gagal ginjal Pak. Mm-mm. Sekarang udah menjalani cuci darah tuh kurang lebih udah 1 tahun. Mm. Tapi kan jadi kerjanya itu setiap seminggu itu kan cuma 5 hari doang tuh Pak, Senin sama sampai Jumat. Karena menjalani cuci darah itu kan ya di Senin sama Kamis. Jadi bisa kerjanya cuma 3 hari. Berhubung nggak enak sama kliennya, sama bosnya di kantor gitu kan, jadi Kerjanya di mana? di pasar Saya sih itu. freelance di pasar di Pejaten Pak Haji. Kerjanya apa? Saya konsultan. Hmm. Saya konsultan manajemen di bisnis. Ya, Hah? ya pembukaan usaha lah, bikin usaha, bikin PT, bikin surat-surat izin aja gitu legal. Jadi kerjanya apa? Di konsultan legal. Hmm. Jadi pembuatan PT atau perizinan untuk SIUJK, SIUJP, untuk jasa konstruksi atau jasa pertambangan kayak begitu Pak Haji. Nah, maksudnya bagian kalau apa? Ya, Maksudnya bagian apa? saya di bagian legalnya. Bagian perizinannya saya. Tapi kadang juga meeting sama klien juga. Ini banyak yang istilahnya sama klien itu udah konsultasi sama kita, terus udah kita kasih harganya, persyaratan seperti ini. Kadang-kadang banyak yang nggak jalan, banyak yang cancel gitu loh Pak Haji. Pertanyaannya. Pertanyaannya biar supaya usaha saya itu lancar, terus sama klien tuh lebih percaya lagi sama saya, sama kantor saya itu saya harus bagaimana gitu. Sama kayak dia, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz.
Kenapa mesti baca Quran? Bos, ini amit-amit jawang bayi jangan sampai. Kalau lu nggak baca Quran, misalkan lu meninggal dikubur, ini tanya nih bini lu nih. Dia bakal nengokin lu ke kuburan setahun cuma 2 kali, bos. Mau puasa sama mau lebaran. Betul gak, Bu? Jawab lu. Jadi lu dikubur sama siapa coba? Sama baca Quran. Jadi lu paksain wajib baca Quran. Tapi jujur Pak Haji ya, saya tuh dari kecil itu nggak hidup sama orang tua. Jadi sama kakek itu kejawen banget gitu loh. Jadi untuk ajaran Islam itu nggak diajarin. Saya itu istilahnya belajar tuh istilahnya ngumpul sama temen di masjid. Dan sampai saat ini saya belum nggak bisa ngaji gitu loh. Beli Al-Quran yang ada bahasa Indonesianya. Alif, Lam, Mim baca. Ada bahasa Indonesia. Kalau Al-Quran kan bacanya dari kiri. Iya. Dari kanan. Kalau Al-Quran. Kalau lu baca dari kiri. Alif, Lam, Mim, Dalikal, Kemauan Kitabul pasti Arabi. bisa. Yang bahasa Indonesia ada kok Al-Quran. Lu baca yang Latin. Baca Latin gitu aja nggak apa-apa. Gak apa-apa. Tapi kan kalau misalnya ini tajwidnya atau apanya kan Gak beda. apa-apa. Nggak Kan apa-apa masih ya? baru. Oh, baik. Bos, lu paksain baca Quran dari sekarang wajib tiap hari, bos. Kenapa mesti wajib, Pak Haji? Nanti lu dengar sendiri tadi dari suara hati istri lu. Kalau lu meninggal, istri lu nengok kuburan setahun 2 kali. Mau puasa, mau lebaran. Nangis kalau dikubur. Sementara kita nggak tahu di kuburnya tuh berapa lama dibangkitin. Nggak bisa ngandelin. Jadi lo mesti baca Quran buat teman dikubur. Kedua, lo harus sedekah wajib. Kenapa Pak Haji? Nanti lo nyesel kalau lo nggak sedekah. Karena orang mati kalau bisa pengen buru-buru bangkit karena dia pengen sedekah. Nah, lo sedekah, mumpung lo punya duit. Bilang sama suami istri lo, "Mah, kita sedekah ya mah buat tabungan gue dikubur." Ah, begitu. Bonusnya lo umur panjang. Gitu. Ngerinya nih bos, ngerinya nih. Ini jangan sampai ambil yang baik. Kalau lo meninggal, ada cowok ganteng yang suka sama istri lo gimana coba ayo. Itu dia masalahnya. Soalnya lo kalau meninggal udah diincar nih si ganteng-ganteng pengen negrep bini lo. Coba bayangin. Ntar pada saat bini lo mau nengok kuburan, apa kata suaminya dia? Ngapain lo nengokin dia toh? Ngapain lo ziarah ayo? Ayo di kuburan. Aduh. Urutnya di mana? Mau di sini apa di belakang? Di kandang di kuda sana ada tempat. Udah bilang. Untung kita ada stok tukang urut. Tak ekornya. Jadi lo paksain bos. Harus bisa. Dan pasti bisa. Ada lagi? Untuk saat ini kan sebenarnya kan saya tuh fokus sama kesehatan saya Pak Haji. Karena gagal ginjal itu kan membantu mengganggu banget sama kegiatan saya gitu loh. Jadi saya tuh saat ini di kantor itu nggak kerja rutin, hanya freelance di kantor. Jadi istilahnya untuk pemasukan itu nggak kayak dulu. Jadi kalau misalnya saya masuk kantor dibayar, kalau misalnya ada klien kita istilahnya dapat fee dari situ gitu. Kalau misalnya memang deal gitu. Bos, nanti kalau lo paksain baca Quran, klien datang sendiri. Nanti kalau lo baca Quran, nanti rezeki ada aja buat lo. Itu. Herannya istri lo sayang, nggak marah-marah, karena lo ada duitnya. Sekarang kalau lo nggak ada duitnya, istri lo bawaannya marah-marah. Wow, wow. Pak Haji, istrinya dibacain. Bos, istri tuh sayang kalau kita punya uang banyak. Begitu. Tapi kan banyak istri yang protes. Enggak dong papa. Kalau papa perhatian aku juga sayang. Bener. Tapi lebih sayang lagi kalau kita ada uangnya.
Kok Pak Haji tahu? Ini ada pakarnya. Ini ada muridnya. Ini pakarnya, ini muridnya gitu loh, Bos. Jadi abang sayang kalau ada uangnya. Kalau nggak ada uangnya, abang suruh nungging ditendang. Tenang, Bos. Pasti klien lo banyak. Pasti gue bisa ngasih istri gue. Minimal istri gue ulang tahun, gue bisa kasih hadiah. Kue ulang tahun. Iya, harganya nggak murah loh, Bos, kue ulang tahun. 60 kali 40 harganya 2.500.000 di Harvest. Toko kue nanti dikasih istri lo, Mama ini kue ulang tahun dari Papa. Wow, bini lo seperti di surga. Terus dibukain dah tuh. Bukan. Apanya tuh? Nenennya. Kalau lo mau sembuh, Bos, penyakitnya kunci satu, Bos. Nah, lo kalau gagal ginjal cuci darah seminggu 2 kali apa sekali? Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Jadi udah ada selang belum di badan lo? Udah. Kalau dulu sempat itu kan CDL. pertama, tindakan pertama kan ada CDL. Tapi sekarang udah enggak. Sekarang pakai simino di tangan, Pak Haji. Hah? Di tangan. Tapi bukan selang Pak. Jadi bukan selang. Jadi memang ada untuk aliran darah itu dipotong baru disilang. Jadi aliran darah itu lebih kenceng gitu loh. Kalau misalnya untuk cuci darah itu lebih kenceng aliran darahnya gitu. Selangnya udah dicopot. Selang udah nggak pakai selang 2 lagi. bulan doang. Nah, kalau lo paksain mandi jam 00, ganggu gak tuh selangnya? Tidak lah Pak Haji, Kalau udah dulu nggak nggak ada pakai selang masalah. Pak Haji. Apa selang itu udah nggak ada. Kalau dulu memang, cuma kalau misalnya sekarang itu kadang kalau misalnya habis mandi malam itu rada meriang memang. Nah, lo harus coba mandi jam 00 pakai air hangat. Karena orang yang sakit ambeien kan katanya nggak ada obatnya. Banyak orang testimoni di RDAY jauh-jauh sakit ambeien sembuh karena mandi jam 00. Saraf kejepit di mana-mana nggak ada obatnya. Mandi jam 00 sembuh saraf kejepit. Udah tua. Sakit kemarin. lambung. Hah? Yang kemarin udah tua itu ibunya. Oh ya ibunya. Iya. Nah coba dong kalau bos berani. Jadi mandi air hangat bangun jam 00. Senyum, mandi, paksain sholat tahajud. Saya ajakin gitu Pak Haji, kalau habis mandi udah takut panas. Soalnya pernah mandi gitu karena saya bulan gitu badannya anget gitu Pak Haji, panas ya. Bisa gak sebelum mandi dinenenin dulu? Bos, kalau gue boleh tanya terakhir nenen sama istri kapan, Bos? Nggak pernah Pak Haji. Kenapa? Nenennya dianggurin. Mungkin ya. Nenennya bini lo montok tahu, Bos. Di sini udah dewasa semuanya. Iya. Dewasa semuanya. Ada yang belakang masih TK, Bos. Belakang TK tuh. Jujur Pak Haji, mungkin karena faktor ginjal. Iya. Jadi istilahnya untuk ereksi itu udah disfungsi ereksi. Iya. Jadi nggak rutin, nggak dulu setiap pagi itu nggak, cuman kadang-kadang aja gitu. Dan itu pun juga nggak digunain. Jadi punya itu hanya formalitas aja. Kenapa, Bos, gak dipungsiin tuh? Ya orang itu gimana? Aduh. Karena efek ginjal itu tadi, karena kan aliran darah ke penis itu nggak lancar, makanya efeknya seperti itu gitu. Karena gagal ginjal, rata-rata orang gagal ginjal dan udah cuci darah seperti itu. Katanya seperti itu. Makanya itu saya tanya Pak Haji itu ada nggak solusinya untuk biar nggak cuci darah, rutin cuci darah gitu loh Pak Haji. Mandi jam 00. Terus Pakai air hangat. satu lagi Pak Haji ya, saat ini itu efeknya ke mata juga. Jadi ngelihat itu rabun. Kalau baca gini deket bisa. Dulu saya kalau misalnya baca deket nggak bisa, harus pakai kacamata. Sekarang kebalik. Sekarang nggak pakai kacamata nggak kelihatan. Sekarang kalau gini malah kelihatan. Oh. Gitu. Dan kalau misalnya saya naik kendaraan malam tuh udah nggak berani sama sekali. Oh, iya. Hanya siang aja saya berani. Gitu karena kena cahaya itu silau. Saya udah pernah ke dokter spesialis mata, itu katanya hanya gejala katarak. Tapi saya tanya, banyak yang katarak tuh katanya bukan seperti itu namanya katarak. Katarak itu kan ada
lemak Selaput. selaput di lemak di selaput patah. Ini nggak ada, masih bersih, masih normal. Gampang bos. Lo cerita, mana mic-nya? Pinjem. Nih, sembuh total matanya. Dia juga matanya lebih parah dari lu. Dia sakit gula, gulanya udah 500. Iya, 500 gulanya. iya. Sekarang udah normal 61 kemarin. 161. Tapi belum sempat haji kan? Belum, Hari itu apa? Cuti darah. Enggak. belum. Saya dari tahun 2019 diabetes, tapi saya nggak mau berobat karena takut. Tapi saya tahu ini pasti diabetes. Tapi pas kedua Pak Haji saya diabetes Pak Haji. Badan saya lemes, kurus dari 102 sampai 996 saya, jadi agak kurus. Dan lemes pagi-pagi itu udah lemes aja gitu. Kata Pak Haji, ya udah lu tahajud lagi, lu mandi jam 00, ngaji biasa seperti itu. Akhirnya saya ke kandang, alhamdulillah. Nah, di situ juga saya ada juga kayak penyakit hemoroid, atau kalau kurang makan buah langsung kadang berdarah. Alhamdulillah saya sembuh di sini. Terus tadinya saya gula darah pertama itu 500, sekarang mandi kadang-kadang tambah sama air pandan. Terus alhamdulillah kita sehat, saya bisa olahraga lagi. Dan bisa dilihat sendiri perut saya udah gendut lagi, sekarang udah 100 lagi. Dan saya nggak pantang, makan semaunya. Apalagi Pak Haji, kalau saya kesini Pak Haji makan terus. Terus di rumah juga saya makan sate durian juga saya makan. Tapi sebelum bulan puasa kemarin itu Sakit. Matanya burem. mata saya burem. Kalau ngelihat lo bisa berjejer. Bisa ada dua. Kalau kita naik motor itu atau naik kendaraan, itu nih mobil tuh kan ada garis tengahnya itu ya, itu dua. Terus kalau lagi nunggu mobil atau itu penuh di jalan itu orang-orang lagi pada naik motor, karena jadi aturan 11 jadi 22 motor gitu. Terus saya bilang sama istri saya, Papa matanya udah begini. Terus saya lihat jalan depan rumah, saya kan bisa ngitungin uang di depan rumah di teras. Kadang-kadang itu mobil-mobil depan rumah juga sama dua-dua. Jadi saya minta antar ke istri ke Ainun di Bogor. Diperiksa, dicek semuanya, lab semuanya, alat-alatnya modern semuanya. Terus beliau bilang saya cuma dikasih refreshment water buat mata ruang. Sama dibilang kalau mata saya udah nambah silindernya sama minusnya udah nambah, jadi lebih tinggi lagi, jadi harus ganti kacamata. Terus sampai rumah 2-3 hari masih sama. Jadi kalau saya Nggak ada perubahan. Kalau saya lagi naik kendaraan, saya kalau nggak merem saya ngelihat ya bawah aja, kalau nggak bisa ngelihat ke atas. Jadi isi saya yang bawa kendaraan, saya coba nengok gitu aja, nggak berani karena itu semuanya pada masuk semua. Dan saya bisa baca Quran, kalau lagi baca Quran biasanya pakai kacamata, nggak baca mata saya bisa. Itu ketika baca Quran itu nempel aja semuanya, rapat gitu, kayak pada meleleh gitu semuanya. Sampai saya bingung. Terus istri saya bilang, belum ada perubahan, belum. Lama-lama saya juga mikir, kita kan punya Pak Haji Dwi, guru yang suka ngasih pencerahan Guru tentang jorok. penyakit mata, sakit gigi. Karena sakit gigi waktu itu saya sembuh dengan sama yang ditempelin ke gigi yang sakit. Alhamdulillah sampai sekarang saya nggak pernah lagi ke dokter gigi. Dia bilang, Mama mau obatin Papa nggak? Obatnya apa? Kayak yang kata Pak Haji gitu. Jadi oh iya, dia mau gitu. Jadi habis sebelum sholat sebelum tidur, ditempel yang tangan yang kanan masuk ke itu istri,
tempel ke mata saya yang kanan. Colek alat kelamin istri, Hmm. taruh di mata. Cuma itu taruh di mata. Colek alat kelamin, taruh di mata. Kalau colek lagi yang sebelah kiri, tangan sebelah kiri, colek ke mata saya yang sebelah kiri. Sama itu sih rasanya biasa aja kalau mau tidur ya. Yang parah itu pas Bangun tidur. Ya, papa waktunya buat Sampai mata, lengket gitu. matanya. Sampai gituin juga apa? Aduh berasa banget sampai rapet kan. Karena baru ngebangun tidur ya, tapi saya yakin wah pasti sembuh gitu. Ini normal. Habis itu saya 2-3 hari Tempelin punya istri. punya Iya, istri ke jadi alat mata kelamin. saya. Alat kelaminnya, Iya. alat kelamin istri dicolek, taruh di mata lo. Iya. Gantinya salep. Kalau salep kan beli. Oh ini nggak beli. Kalau saya dulu pernah nyoba ada Alat kelamin siapa yang lo coba? Ah? Ya alat kelamin siapa dulu? dulu Pengen denger nih bini lo nih, dia penasaran. tidur terus pakai netesin pakai air kencing sendiri. Oh iya iya. Cuma pria aja kan. Oh itu mah bukan air kencing tapi masuk ke itu vagina ke wajah ke mata saya. Tangga Dan hari 2 ketiga saya mulai loh alhamdulillah gitu lihat biasanya lihat orang tuh dua double Centongin. Buat sholat. ya. Alhamdulillah sampai sekarang saya normal lagi ini tapi itu untuk maaf saya potong sebentar. Itu kalau misalnya untuk prosesnya itu berapa cepet 2-3 hari pokoknya saya sampai lupa jadi perasaan Bos. kemarin Mumpung ada gurunya, Hmm. ada testimoni, kenapa nggak lo praktekin sekarang keluar dari pintu sembuh? Amin 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 Kamar mandi. amin 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 Hah? Kamar mandi di belakang. Hmm. Lo colek alat kelamin istri lo, taruh di mata lo. Iya. ini dicolekin apa colek sendiri? Istri Istri. saya istri yang Istri yang nyolekin taruh di mata lo. Kalau lo yang nyolek, yang ada alat kelamin lo yang masuk, tangannya nggak masuk. Itu maunya lo. Iya. Gue yang ngajarin rugi di gue. Iya. Lo yang praktekin. Jadi tangan istri nyolek, Iya. taruh di mata. Tangan istri nyolek, taruh di mata. Mau tidur sama bangun tidur. Manjur. Mau tidur Sama bangun Sama tidur. tidur ya. Pokoknya tangan kiri ya ke mata kiri, tangan kanan mata kanan. Gitu. Manjur. Nggak sampai 3 hari saya ngerasa loh semuanya kayaknya baik-baik aja. Saya lihat depan rumah kan ada yang listrik biasanya 2, loh alhamdulillah kok jadi 1 lagi gitu kan. Kalau saya untuk siang itu saya masih fokus. Niat orang masih satu, Hmm. tapi untuk mukanya tuh nggak tahu. Oh. Kadang-kadang istilahnya dari teman dari jalan itu, bang, Hmm. siapa ya? Kadang-kadang saya ingin foto, jadi kayak foto gitu jadi saya Ke zoom sana baru kamar mandi praktekin. Kan belum dipraktekin. Ya. Praktekin dulu. Coba Ijabah diperhatikan. nih. Manjur. Ya kadang-kadang pas Nyoleknya jangan di teres ya. Di dalam rumah, jangan di luar rumah. Iya. Bahaya. ya kadang-kadang kita pas udah mepet banget baru inget Pak Haji gitu. itu kawan nih, kayak orang ngimpi. Saya itu di depan Pak Haji ini kayak orang ngimpi, bener. Wah. Oh iya? Orang biasa kan aku nonton di TV, di HP Pak Haji. masal, Hah? itu perempuan ketawa. Nanti pulang dari Pak Haji, nenek ini. Jadi istri yang hobinya nenenin suami, saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Itu bener. Bos. Amin. Amin, Allah. Iya. Amin. Daripada nenen nggak kepake bos. Kenapa nggak kita fungsiin untuk 1 miliar? Amin. Nah biasanya kalau misalnya bisa ini kan lanjut, ini udah nggak bisa lah, ngapain dicuekin kan Pak? Bisa bos, yang penting nenen dulu. Nanti masalah lanjut apa enggak, nanti lo diskusi lagi. Yang penting. Sekarang kan udah tahu. Oh iya, nenen ya. Tadi kan belum tahan. Iya. Iya. Nganggur di rumah makanya. Sekarang jangan. Colek alat kelaminnya buat mata. Sekarang sana. Mau tidur sama bangun Apa sih, tidur. nanti di rumah. Nanti di rumah ya. Bok beneran mau dipraktekin. Ya. Haji. Maaf, saya kan kemarin sempat bikin kacamata tapi ada perubahan. Ini kacamata yang tahun 2021 saya pakai lagi sekarang karena Tadi nyaman-nyaman aja. Tadi jam 12 mandi. Hah? Kalau mandinya jam 1 boleh Iya. nggak Pak? Ini buat Nggak boleh. Tiduran. Ayo itu mau buat baca itu ya Pak. Enggak, Setengah 1 boleh. Silinder. silinder. Saya jam 12 baru bangun lebus air. Oh boleh boleh.
Terus setengah satu, jam Yang 1. penting bangunnya jam 00 kan? Ya, bangun jam 00 masih baca alhamdulillah, masih baca yang terakhir senyum, kemarin tuh masih Iya, lihat-liut. bisa buat betul. lihat Alhamdulillah, alhamdulillah 100 kali. Coba ya. Senyum Hmm. 40 kali. Boleh. Bangun rebus air. Boleh. Boleh jam 1. Ini saya normal. Jam 1. Tadi Ini sholatnya sebenarnya apa biasa tadi aja. malam? ketika Pak Haji Sholat sakit gula itu tahajud divonis aja. gula Mm-mm. itu Berapa salam? Bapak Haji 8 Iya, turun. rakaat, berarti, witirnya 3 rakaat. Iya, nggak tahu. Pokoknya kalau biasa Nggak usah, kan kalau nanti saya nggak habis makan maghrib. itu Iya. katanya Hajatnya. basah. Kalau Iya. begini itu makan banyak. Enggak. Oh, cuman tahajud Mm-mm. 8 rakaat. Mm-mm. Witir 3. Sudah. Mm-mm. Terus doa. Tadi doanya apa ya? Lupa. Terima kasih Allah. Terima kasih Allah. Putra saya punya modal 10 M, anak saya 1 miliar per hari omsetnya. Ya, saya juga doa itu sudah saya doain sih Pak Ji, cuman belum cair aja. Tinggal sedekah ekstrimnya aja. Pelan-pelan. Saya bilang, atas izin ridho Allah Subhanahu wa taala dan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Boleh. Izinnya doanya anak yatim kandang embek pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, ada orang linglung ngasih ke rekening saya Mm-mm. 1 miliar, Mm-mm. kadang 10 miliar Mm-mm. bilangnya. Mm-mm. Ke bank saya, bank BNI, Mm-mm. bank DKI, Mm-mm. sampai banknya saya Nggak apa-apa, bener. Bisa. izinnya. Terus saya baca alhamdulillah 1000 kali. Boleh. 27 kali. Boleh. Kadang berhenti, ntar siang saya sambung lagi karena Boleh. sholat subuh. Gitu. Praktekin ya. Udah saya praktekin Boleh. itu tadi. Nah nanti ibu praktekin itu. Bapak tadi praktekin itu. Nah terakhir untuk yang sakit ginjal obatnya cuma 1. Colek alat kelamin ibu, olesin ke bagian ginjalnya. Dan tidak boleh langsung mandi, biarnya resep dulu. Setiap hari kalau bangun tidur. Jadi kalau bangun tidur, ibu colek alat kelamin ibu, habis ngesapin mata, langsung ditaruh di ginjalnya. Udah sembuh. Ibu tadi itu, sama ini ilmu terakhir, centongin, ajarin centongin. Oke. Jadi untuk Kayak- jualan begini juga. Pak Sidik, singkat. Pak Haji untuk sebentar Pak Haji. Hmm. Kalau untuk yang katanya RC box itu dilakuinnya pas mau mandi subuh itu atau Bangun mandi, tidur, sebelum kencing. sebelum pipis. Ya, itu Sebelum udah pipis. sarapan Pak Ji. sebelum Betul. pipis. Ya. Berarti kalau kan ini saya ngikutin ininya Pak Haji tuh kalau jam 00 kan kita mandi tuh Pak Haji. Sebelum mandi itu berarti kita ceboknya itu sebelum jam 00 itu nggak apa-apa gitu Pak. Nggak apa-apa. Iya, sebelum turun Lantai. lantai. Kalau lagi itu aku kayak pernah dengar Pak Haji bilang di itu kalau celana dalam dibalik itu saya lakuin. Oh itu wajib. Itu saya lakuin Pak Haji. Supaya nggak kena tipu, nggak kena hipnotis, nggak kena guna-guna, Iya Pak Haji. nggak kena santet. Iya, itu saya Anak saya Teguh juga begitu Pak Ji. Iya, Supaya kadangnya dibalik. Bisa cair. Mm-mm. 1 miliar Mm-mm. buat modal. Mm-mm. Katanya 5. Ya. Tadi mungkin katanya 5, sekarang 1. Boleh, tambahin deh 10. Kalau saya tulis di itunya di kartu banknya 21 miliar Oh, iya. seperti Pak Boleh. Haji siapa itu. Yuk ajarin. Oh ya, untuk hitungan uang, ini ada uang dari Bibi dari Pak Haji yang dimanjain ya. Ini ada yang gambar cowok, presiden, ada yang penari cewek. Jadi kita panggilnya kalau ini ganteng atau yang cantik. Jadi pertama kita bismillah dulu, baca bismillah dulu, terus alhamdulillah dan kali, baru kita ucapin dengan merhati doa Allah SWT yang Maha Pengasih Maha Penyayang, dan wasilah amin aminnya anak yatim pimpinan dari Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo senantiasa uang yang kami harapkan masuk dan datang yang dengan jumlah ratusan juta ratusan miliar, karena kata Pak Haji Allah itu maha kaya, jadi kita mintanya ratusan juta ratusan miliar. Ini ganteng datangnya ganteng, cantik datangnya cantik, arahnya ke sini.
terus ganteng, warna merah, warna biru datang ya sayang, datang. Kita harus dengan rasa gembira, jangan sedih, jangan datang ya sayang, datang ya sayang, gitu seperti sahabat. Jadi apabila aku gunakan untuk berbelanja atau membayar sesuatu, kamu datang lagi ya, jangan lupa bawa teman-temanmu, sahabat-sahabatmu dengan jumlah ratusan juta, ratusan miliar. Saya lagi menunggu kamu ya, sebanyak 10 miliar. Datang. Harus yakin, tapi jangan harap juga. Yakin aja dari awal. Kita yakin bahwa Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Jangan harap besok harus datang, besok pokoknya hari ini harus ada yang. Jadi pokoknya terserah Allah aja. Itu yang penting semangat dan yakin. Oke. Semangat. Bisa. Untuk memanggilnya itu kapan ada waktunya? Oh ya, untuk waktunya kan kata Pak Haji, biasanya setelah sholat itu harus munajat dulu. Setelah sholat taruh itu munajat, Allah terima kasih Allah saya memiliki uang 20 miliar tunai. Jadi setelah itu kita beres munajat itu baru kita izin uang, nyentolin uang setelah sholat 5 waktu. Habis sholat 5 waktu aja bos, jadi sehari 5 kali nyentonginnya. Singkat aja yang penting istiqomah. Habis munajat baru Iya. Yang penting istiqomah. Oke. Pokoknya bapak dan ibu paksain wajib nenenin pasangannya. Colek alat kelaminnya taruh di mata. Colek alat kelaminnya taruh di ginjal. Ibu paksain bangun jam 00, senyum, mandi. Walaupun mandi jam 1 nggak apa-apa karena proses dulu. Mandi, masak air, senyum, nggak apa-apa. Pak Haji kalau misalnya nggak pakai air anget nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Jam 00. Itu yang Tergantung sholat cuaca ya Pak Haji. 18 Kalau dingin. Ya, habis maghrib sampai sholat tobat dari habis maghrib sampai isya. Isya 18. Iya. Yang 50 dari habis sholat subuh sampai mau tidur. Bebas waktunya kapan. Sholat Dicicil. taubatnya itu, Pak Haji. Untuk berapa lama Pak Haji? Berapa lama? Iya. Maksudnya berapa lama? Berapa lama, berapa hari gitu? Oh sampai terkabul. Udah terkabul ibu udah nggak usah sholat taubat lagi. Kan nanti ibu minus lagi. Kan ketemu saya lagi, privat lagi, 10 juta lagi. Itu untuk sama ya Pak Haji? Semua sama, semua. Ini berlaku sama. Maaf Pak Haji dipotong. Ini adik saya mau nanya. Kan kakinya kan bermasalah mau nanya. Kakinya kenapa? Dulu kan bekas tabrakan tadi. Ya. Terus selesai operasi itu kan pasang pen. Nah, udah dicabut belum pennya? Udah. Itu nggak bisa nekuk full ke belakang, terus kalau buat jalan tuh ini masih belum kerasa sama sekali. Oh dicentongin, nanti kan dikasih centong. Dicentongin. Normal. Nanti minta celana dalam mamah yang bekas pakai. Mah, minta celana dalam mamah bekas pakai 1. Itu buat gosok. Mau tidur 99, bangun tidur 99, nanti kamu normal. Nggak kambuh lagi. Soalnya kalau kamu nggak ada perubahan, nanti kasihan. Mumpung masih muda, pakai itu. Bisa? Ada lagi? Sama biar cepet dapat usaha Pak Haji. Kan tadi belum dipraktekin. Praktekin dulu. Syukur-syukur kamu, mama mau nyedekahin makanan favorit kamu. Begitu. Bisa? Oke, ibu bisa? Sip, cair 10M. Amin. Terkabul ya. Tapi kalau Cek. untuk anak yang Amin, dokter Pak Haji. gimana Pak Haji? Ini untuk saya. Nanti kalau pas pulang, Tentang ke nanti disuwukin. kalau saya datang ke sana begitu. Oh, lebih manjur lagi. Ibu tengokin, disuwukin di sana di Semarang. Shopping gini. Iya, betul. Di Camahan kalau orang Sunda. Oh, Mumpung alat kelamin ibu lagi pulen-pulennya. Kode perang nggak bisa. Kalau begitu sama ibu Emang iya Pak saya. Haji? Masih pulen. Masih pulen. Masih bulan banget. Kalau ada 5 saya pesan 4. Yang 1 saya titipin di Pegadaian. Terima kasih alhamdulillah ini Pak. Terkabul ya? Amin. Ya. Amin, Pak Haji. Yo. Amin. Yo. Ibu, sudah? Saya juga mau Supaya Pak saya Haji, bagaimana? Bajunya nggak sopan, saya diculik di jalan makanya tadi pas kerja. Gak apa-apa. Yang penting pokok wajib nenen. Baju nggak masalah. Saya nggak penting. Yang penting nenen.
Siap, siap Pak Haji. Ya, Nenen ya. Iya Pak Haji. Ya. Terima kasih banyak Pak Haji. Yo. Ya, amin. Pak Haji, Ya. anak saya minta centang Pak Haji. Ya. Nih uangnya. Uangnya 75, 50, 25 tuh. Kan syaratnya tuh. Kabul jadi 10 miliar. Jadi anak enak sobat. Amin. Dan tadi udah saling sama Pak Haji. Salaman dulu sama Pak Haji. Jabatan kan. Yuk, terkabul ya. Pak Haji, kabul. Ya. Nenen ya. Amin. Nenenin ya. Nenenin ya. Bos, japri gue kalau nggak dinenenin ya, Bos. Terkabul ya. Ya. Yang itu. Dan sembako. Lupa. Pak Haji, saya mau ke Pak yang jual sembako Pak Roni itu loh Pak Haji. Boleh. Di Bogor. Boleh. 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 Nanti tanya Putri mana. Minta alamatnya Putri. Nanti kasih. Saya. Ya.